Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan materi akuntansi biaya bab 2 tentang akuntansi biaya bahan baku. Kita akan bahas tentang contoh soal dari video sebelumnya. Ada PT Matahari membeli 3 jenis bahan baku, yaitu bahan baku AA, AB, dan AC dengan jumlah harga dalam faktur sebesar 3.500.000 dengan rincian bahwa AA itu adalah 1.750.000, AB itu adalah 1.225.000, dan AC adalah 525.000. Biaya angkut yang dibayarkan untuk ketiga jenis bahan baku tersebut adalah 800.000. Kuantitas masing-masing jenis bahan baku yang tercantum dalam faktur yaitu ada A 400 kg, B 320 kg, C 80 kg. Permintaannya, hitunglah alokasi biaya angkut ke setiap jenis bahan baku tersebut dengan metode 1. Dengan perbandingan kuantitas dari tiap jenis bahan baku yang dibeli. Satunya lagi adalah perbandingan dari harga faktur masing-masing bahan baku yang dibeli. Next. Untuk melihat jawabannya, ini di-split dengan dua tabel ya, berdasarkan perbandingan dari kuantitas setiap jenis bahan baku dan berdasarkan perbandingan harga masing-masing bahan baku. Kita akan bahas satu persatu dulu ya. Ini ada jenis bahan baku, ada AA, AB, dan AC ya. Untuk harga fakturnya ada 1750, 1225, dan 525, total 3,5. Kuantitasnya ada 400, 320, dan 80, totalnya ada 800. Atas dengan bawah itu sama, semuanya ngambil dari soal ya. Silahkan disimak terlebih dahulu. Baik. Nah, sekarang kita akan memfokus menghitung dari alokasi biaya angkut. Nah, alokasi biaya angkut, cara untuk bagian yang atas dengan yang bagian bawah itu sama ya, sama metodenya, menggunakan dari perhitungan sistem progresif ya. Nah, cuman yang membedakannya antara atas dengan bawah, yang atas menggunakan kuantitas, yang bawah menggunakan harga. Untuk menghitung 400.000, 320, 80, kemudian 400, 280, dan 120 dapat dari mana ya? Karena di soal itu hanya dikasih tahu secara total, tapi tidak dikasih tahu perbagiannya berapa. Nah, sekarang kita akan hitung perbagiannya dengan cara seperti ini. Untuk yang atas, yang ini ya, ini pakainya adalah kuantitas ya. Berarti adalah 400 dibagi 800 kali dengan 800.000. 320 bagi 800 kali dengan 800.000. 80 bagi 800 kali dengan 800. Dapatlah 400, 320, dan 80. Kemudian dijumlahkan ke samping ya. 1750 tambah 400, 2150. 1225 tambah 320, 1545. 525 tambah 80 adalah 605. 6, maka total adalah 800 dan 4.300.000. Ini untuk yang bagian atas. Nah, bagian bawah itu ngambilnya itu adalah pakai harga. Tadi kan yang atas pakai kuantitas, yang bawah pakai harga. Berarti 1.750 bagi 3.500 kalikan dengan 800 ya. 1225 bagi 3.500 kali dengan 800. Kemudian 525 bagi 3.500 kali 800, maka dapat 400, 280, dan 120, total 800. Dijumlahkan ke samping, 1750 tambah 400 itu 2150. 1225 ditambah 280 yaitu 1505. 525 tambah 120 adalah 645. Ditotalkan juga sama, adalah 4.300.000.
kita akan lanjutkan ya. Nah, perlakuan terhadap biaya angkut pembelian bahan baku. Jika biaya angkut diperlakukan sebagai unsur dari biaya overhead ya, biaya angkutnya tidak ditambahkan sebagai harga pokok bahan baku yang dibeli, maka saat biaya angkut pembelian diakui atau terjadi, maka BOP sesungguhnya pada kas ya. Pada saat biaya angkut dibebankan melalui unsur biaya produksi BOP, maka barang dalam proses pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kemudian kalau biaya angkutnya dibebankan sebagai biaya produk, berarti biaya angkut pada kas. Ada yang ini juga bisa diganti juga menggunakan biaya transport juga bisa. Next, metode penentuan harga pokok persediaan akhir dan harga pokok bahan baku terpakai. Nah, untuk concern dari akuntansi biaya, yaitu akuntansi biaya bahan baku di bab 2 ini akan fokus pada metode penentuan harga pokok persediaan akhir dan harga pokok bahan baku yang terpakai. Ada dua cara, yaitu ada pakai namanya sistem periodik dan satunya lagi sistem perpetual. Sistem periodik adalah perusahaan yang menggunakan sistem ini tidak melakukan pencatatan secara kontinu. Pada akhir periode hanya melakukan perhitungan fisik jumlah persediaan yang masih tersimpan untuk menghitung HPP persediaan akhir. Sedangkan dari sistem perpetual, perusahaan yang melakukan sistem ini melakukan pencatatan secara kontinu. Pencatatan ini akan memperlihatkan jumlah persediaan setiap saat, jadi setiap hari bisa dilihat. Perusahaan dapat menentukan nilai HPP persediaan akhir dan harga pokok barang terjual berdasarkan pencatatan tanpa perlu dilakukan pengecekan secara fisik ya. Dua metode ini yang nanti akan digunakan. Nah, untuk lebih spesifik lagi untuk pemecahan di dalam ini ya, metode-metode yang dapat digunakan untuk menghitung dari harga pokok bahan baku yang dipakai dan persediaan bahan baku akhir. Yang pertama adalah specific identification atau metode identifikasi. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang akan diberi label yang berisi dengan informasi tanggal dari pembelian, kuantitas yang dibeli, dan harga belinya berapa. Kemudian ada average method atau metode rata-rata. Dalam metode ini, persediaan bahan baku yang ada di dalam gudang itu akan kita hitung harga pokok secara rata-ratanya dengan cara membagi dari nilai total harga produk dengan jumlah satuannya ya. Baik, kita lanjut. Ada metode FIFO, first in first out. Metode ini menentukan biaya bahan baku dengan anggapan harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk kali di dalam gudang digunakan juga untuk menentukan bahan baku pertama kali dipakai. Kalau metode LIFO, last in first out, itu adalah metode ini menentukan bahwa harga pokok bahan baku yang dipakai dalam sistem produksi dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali digunakan di dalam produksi ya. Yang biasa sering digunakan ini untuk metode ini yaitu lebih sering adalah FIFO dan average. FIFO sudah tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan ya. Kalau kalian belajar di komputer akuntansi ya, itu nanti bisa milih di sistem accurate-nya itu antara metode persediaannya antara FIFO atau average saja. LIFO-nya nggak ada ya, karena memang LIFO sudah dilarang. Oke, kita lanjut. Nah, contoh soal. CV Foodie merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan makanan. Salah satu bahan baku yang digunakan CV Foodie adalah tepung tapioka.
Berikut merupakan hasil pencatatan CVFoodie atas pembelian dan pemakaian tepung tapioka pada bulan Februari 2019. Pada tanggal 1 Februari, kuantitas pembeliannya adalah 250 kilo dengan harga beli 9.000. Tanggal 3 Februari, kuantitas pembelian adalah 100 kilo dengan harga 9.200. Tanggal 5 Februari ada pemakaian sebanyak 175 kilo. Tanggal 10 Februari ada pembelian 200 kilo dengan harga 9.200. Tanggal 15 Februari ada pembelian sebanyak 150 kilo dengan harga 9.500. Pada tanggal 20 Februari ada pemakaian kuantitas sebanyak 230 kilo. Sehingga pemakaian total secara pembelian itu ada 700 kilo dan pemakaian itu sebanyak 405 kilo. Kita lanjut. Berdasarkan data di atas, Anda diminta untuk menghitung nilai bahan baku yang terpakai dan nilai persediaan akhir menggunakan metode identifikasi khusus dengan asumsi 175 kilo yang digunakan tanggal 5 Februari berasal dari pembelian tanggal 1 Februari. 230 kilonya yang digunakan pada tanggal 20 Februari berasal dari pembelian tanggal 10 dan sisanya dari tanggal 15. Kemudian menggunakan FIFO periodik, LIFO periodik, dan average periodik. Kemudian ada menggunakan metode FIFO perpetual, LIFO perpetual, dan average perpetual. Ya. Kita akan mulai jawabannya. Nah, ini jawaban untuk identifikasi khusus. Bahan baku yang digunakan itu yang tanggal 5 Februari itu adalah 175 kilo. Ya, itu ngambil harga dari tanggal 1 ya, harganya ngambil dari tanggal 1 yaitu 9.000. Sedangkan 20 Februari itu ngambil dari pembelian tanggal 10 dan sisanya dari tanggal 15, dimana ada ambil 200 itu di 200 itu 9.200, kemudian sisanya 30 itu dengan harga 9.500. Kalikan aja, nanti dijumlahkan, dapatlah 1575, 1840 dan 285, total 3.700. Kemudian sisanya itu adalah yang tidak terpakai ya. Dimasukin aja berapa, sesuaikan dengan jumlah harganya ya, berpatokan dengan tabel contoh di soal ini ya. Kayak ini ngambil di tanggal 1 masih ada sisa 75 ya, 75 masih ada 75 ya. Di sini ini masih sisa, ini juga ngambilnya 200, ini masih ada sisa 120 ya. Nanti semua dimasukin, nanti akan jadi seperti ini. Ada 75, ada 100, ada 120 dengan harganya masing-masing, kalikan saja, yaitu dapat totalnya berapa. Baik, untuk identifikasi khusus saya next, kita lanjut ya. Ini gambarnya, ini skemanya, ini gambarnya kamu cetak aja ya. Ini tinggal dicetak aja. Ini skema gambarnya ya. Sebenarnya ini hanya satu gambar, cuman karena slide-nya nggak muat ya, jadi saya split dalam bentuk dua gambar. Sebenarnya ini hanya satu garis panjang aja gitu ya. Ini tinggal kamu salin aja dulu, silakan.
Ini saya next saja ya, karena ini hanya sebagai patokan saja ya. Nanti bisa kalian pelajari lagi, coba dilihat lagi. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti baru saya nanti bisa ditanyakan, nanti saya bisa kasih tahu jawabannya. Oke, next. Nah, ini sistem dari FIFO periodik ya. Kalau periodik itu gampang banget ya, gampang banget. Tinggal kita totalkan dulu kuantitas pembeliannya berapa, pemakaiannya berapa, sisanya berapa ya. Sisanya adalah 295 ya. Karena dia FIFO ya, kalau dia FIFO ya, berarti yang pemakaiannya itu yang dipakai adalah harga yang paling atas. 405 itu diambil dari 250, 100 dan 55. Ambil dari harga yang paling atas. Nah, sisanya itu ngambil harga yang paling bawah. Ini FIFO. 250 kali 9.000 2250, 100 kali 9.200 itu 920, 55 kali 9.200 itu 506, total 3676. Nah, sisanya 145 kali dengan 9.200, 150 kali dengan 9.500, dapat 1334 dan 1425. Totalnya adalah 2759. Oke, kita lanjut ya. Nah, LIFO. Nah, kalau LIFO ya, dia kurang lebih hampir sama dengan yang FIFO. Kita akan hitung total pembeliannya berapa, pemakaiannya berapa, sisanya berapa. Nah, kebalikannya adalah harganya itu ya. Kalau dia kan last in first out ya, last in first out berarti harga yang paling terakhir masuk itu yang dipakai, sisanya enggak ya. Berarti yang kita pakai adalah harga yang paling bawah ya. Lalu kita ngambilnya sesuaikan dengan yang di bawah, masukin semua satu-satu. Dapat 405 ya. Dan sisanya itu yang sebelah atas 295 ya. Contoh 150 kilo kali 9.500 itu 1425, 200 kali 9.200 itu 1840, 55 kali 9.200 itu 506, dapat 3771. Yang sisanya kan 295, yaitu 45 dari 9.200 itu 414, 250 kali 9.000 itu 2250, sisanya adalah 2664 ya. Oke, kita next ya, kita next. Nah, ini yang average periodik ya, average. Harga bahan baku per kilo sama dengan total harga pembelian dibagikan dengan total kuantitas pembelian ya. Jadi 250 kali dengan 9.000, 100 kali 9.200, 200 kali 9.200, 150 kali 9.500, dijumlahkan semua dulu, dapatlah 6435, baru bagikan dengan total kuantitas pembeliannya 700, dapatlah harganya 9.192,86. Sehingga bahan baku yang dipakai kan 405 kilo, kalikan dengan harganya
405 kali dengan 9192,86 dapat 3723108. Sedangkan sisanya itu adalah 295 kali dengan 9192,86 dapat 2711894. Oke, silakan dicatat dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang periodik ini sekarang perpetual. Nah, yang perpetual ini seperti ini, yang FIFO. Jadi kerjakannya menggunakan tabel seperti ini ya. Tabelnya punya 3 slot ya, yaitu ada pembelian, pemakaian, dan saldo akhir. Setiap slot punya 3 lagi kolom, ada kuantitas, harga, dan jumlah. Cara mengerjakannya adalah baris per baris ya. Jadi kita lihat di tanggal 1 Februari ada 250 masuk pembelian dengan harga 9.000. 250 kali 9.000 ada 2250, itu langsung dipindahkan saja langsung ke kolom saldo akhir. Nah, kemudian di tanggal Februari ada pembelian 100 dengan harga 9.200, itu 920.000. Nah, karena kita belum ada pemakaian, jadi kita turunkan dulu yang dari atas ini, ini turunkan ke bawah ya, baru dimasukkan lagi ini ke bagian bawahnya ya. Kenapa tidak digabung? Karena harganya beda, jadi tidak digabung ya. Kalau harganya sama masih kita gabung, karena biasanya pun kalau harga sama pun kita pisahin biar enak, kita tahu oh barang ini masuk dari tanggal kapan ya. Biasanya kita bedain, jadi ngerjakannya itu baris per baris. Nah, lalu masuk ke tanggal 5 Februari itu ada pemakaian 175. Nah, karena ini first in first out, jadi 175 nya itu diambil dari 250 kurang 175 itu adalah 75 ya. Harga yang diambil ada harga yang ada 250, jadi dipindahkan sini. 175 kali 9.000 ada 1575. 250 kurang 175 dapatlah 75. Harganya 9.675. Yang di bawah kita belum pakai, jadi tinggal ditulis kembali. Kemudian tanggal 10 ya. Tanggal 10 kita ada masuk 200 dengan harga 9.200 ya. Jadi kita pisahkan aja. Jadi ada 75, ada 100 yang di atas ini kita turun ke bawah. Kemudian yang terakhir itu adalah yang baru masuk di pembelian. Kemudian ada pembelian lagi ya. Kita pindahkan 3 ini ke bawah bagian sini ya. Kemudian bagian ini dipindahkan ke bagian bawah. Nah, ketika ada pemakaian ya, ini ada pemakaian, baru diambil berdasarkan yang paling atas, 75 dulu, baru 100, baru sisanya ya. Karena kebutuhannya itu adalah sekitar 225. 230 ya. Kebutuhannya 230. Jadi ngambil dari 75, 100 dan 200 nih. 200 cuma diambilnya 55, jadi sisanya ada 145 dan 150. Kemudian nanti ditotalkan akhirnya berapa ya. Ditotalkan akhirnya berapa.
Ini yang LIFO. Kurang lebih sebenarnya cara mengerjakannya sama dengan Vivo yang tadi, cuman bedanya ini adalah ngambilnya itu dari yang bawah, bukan ngambil dari yang atas ya. Nah, kalau tadi kan kita ngambilnya, kalau kita dari pemakaian itu ngambilnya dari atas. Nah, kalau ini kebalik, itu kita ngambilnya dari bawah ya. Contoh ya, kita masuk, ini tabelnya masih sama dengan yang sebelumnya, sama. Tanggal 1 Februari ada pembelian ya, kita pindahkan aja masuk ke sini dan di saldo akhir. Nah, ketika ada masuk baru di tanggal 3 ada masuk lagi 100, urutannya tetap sama ya. Yang atas dulu dan 50 dulu baru 100 ya. Nah, bedanya itu pada saat di sini ada pemakaian. Pemakaiannya itu kan 175. Nah, kita ngambil dulu 100 yang bawah. 100 yang bawah kita ambil dulu, baru sisanya 75 kita ambil yang dari 250, dapatlah sisanya 175 ya. Kemudian kalau ada masuk 200, 175 dan 200 ini tinggal salin aja bawah. Ini juga tinggal turunan, kalau 150 tinggal pindahin. Nah, bedanya tuh pada saat di pemakaian di sini ya. Di pemakaian ada 230 pemakaiannya. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari bawah dulu. 150 di sini sama 80-nya ngambil dari 200 ini ya. Jadi sisanya ada 175 dan 120. Karena 80-nya yang dari 200 sudah diambil. Kemudian tinggal dijumlahkan aja baik kuantitas maupun jumlah masing-masing. Ya, silakan dicatat terlebih dahulu. Baik, ingat ya, kerjakannya adalah baris per baris ya, jangan loncat-loncat. Ini tidak bisa menggunakan metode loncat-loncat. Ini hanya bisa mengerjakannya adalah sesuai baris per baris, sesuai dengan urutan tanggal kerjainnya, nggak bisa loncat tanggal ya. Next, slide terakhir. Nah, kalau yang ini ya, kalau yang ini itu seperti ini cara ngerjakannya ya. Tabelnya masih sama dengan yang sebelumnya ya, tabelnya masih sama dengan yang sebelumnya ya, cuman bedanya adalah ketika kita menghitung dari harga. Contoh ya, ada masuk tanggal 1 yaitu 250 dengan harga 9.000, maka dapatlah 2250 ya, tinggal dipindahin aja ke sini ya. Nah, ketika masuk yang tanggal 3 ya, ada pembelian 100 dengan harga 9.200, dapatlah 920. Nah, kan kita ini bingung mau pakai harga 9.000 atau pakai harga 9.200 nih, kan ada beda. Nah, kita bukan pakai caranya gitu ya. Caranya adalah quantity ketemu masuk, maka kita jumlahkan, dapatlah 250 tambah 100 berarti 350. Harga kita kosongin, kemudian 2250 tambah dengan 920, dapatlah 3170. Nah, 3170 bagikan dengan 350, dapatlah harga 9.057,14 ya. Jadi begitu cara mengerjakannya ya. Nanti baru ada pemakaian 175. Nah, harganya ngambil dari mana? Ambil dari harga yang terakhir berapa. Nah, ketika sampai di sini jumlahkan aja kan. Nah, 3170 dikurangi 1585 dapat 1585. 350 kurang 105, 105. 1585 bagi 175 itu 9057,14 ya. Kayak gitu deh cara ngerjainnya. Kemudian 175 tambah 200 375, 1585 tambah 1840 yaitu 3425. 3425 bagi 375 yaitu 9133,33. Kemudian 375 tambah 150 dapat 525.
3425 tambah 1425 dapat 4850. 4850 dibagi 525 yaitu dapat 9238,10. Ya, kemudian ada pemakaian 230 dengan harga 923810 ya. 4850 kurangi dengan 2124763 dapat 27225 525 kurang 230 dapat 295. Nah, 2725 237 bagi dengan 295 dapatlah 9238,10 ya. Kemudian harganya kita tinggal jumlahin saja, jumlahin aja. Nah, dapat total 3709,763 itu ada bahan baku yang terpakai. Kemudian 2725 237 itu adalah yang tersisa ya. Kurang lebih kira-kira seperti ini. Silahkan dilihat terlebih dahulu. Ya, jadi kira-kira ini gambaran tentang cara untuk mengerjakan metode penentuan harga pokok persediaan dengan persediaan akhir ya, dengan metode periodik dan perpetual ya. Kira-kira sampai di sini terlebih dahulu video pada hari ini. Jikalau ada yang kurang jelas, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di forum Google Classroom. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi.